Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erdia Puspita Ayu dengan NIM C0C0 19008 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar akuntansi perpajakan yang diampu oleh dosen Pak Wirmi Eka Putra, STMSI, dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menjelaskan materi tentang konsep dasar akuntansi perpajakan ini. Baiklah, saya akan menjelaskan. Pada slide pertama terdapat pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi, karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi keuangan bisa menghasilkan laporan keuangan, sedangkan akuntansi pajak menghasilkan laporan pajak. Kemudian, pada slide kedua yaitu fungsi akuntansi perpajakan. Mengingat akuntansi perpajakan itu sangat berperan penting dalam perhitungan laporan keuangan atau sebuah badan usaha, di mana fungsinya selain untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar kepada petugas, seperti yang pertama, untuk membangun kesadaran bagi wajib pajak. Nah, lebih tepatnya untuk membuat sadar akan kewajiban para lembaga usaha dan masyarakat dalam membayar pajak. Yang kedua, sebagai alat analisis dan prediksi tentang potensi pajak perusahaan di masa depan. Dengan adanya fungsi akuntansi pajak yang dimana sebagai analisis dan prediksi tentang potensi pajak perusahaan di masa depan, jadi perusahaan telah memiliki rancangan perkiraan besarnya biaya pajak untuk tahun depan. Dengan ini perusahaan diharapkan dapat menyisihkan dananya untuk membayar pajak supaya tepat waktu. Kemudian yang ketiga, untuk melindungi hak penerima negara. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pelindung hak penerima negara. Hal ini sangat diharuskan karena setiap perusahaan harus memberikan laporan kekayaan ke Dirjen Pajak secara transparan dan akurat. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk sebagai penyajian bahan evaluasi. Fungsi yang keempat dalam akuntansi pajak ini adalah sebagai evaluasi. Sebagaimana yang Anda ketahui bahwa laporan akuntansi selalu menjadi arsip penting sebagai pembanding jika dibutuhkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, slide ketiga, prinsip akuntansi perpajakan. Yang pertama, kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak dapat memiliki hak. Yang kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Misalnya, apabila perusahaan membeli sebuah bangunan seharga 250 juta rupiah, tetapi dalam proses negosiasi akhirnya didapatkan harga 200 juta rupiah, maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 200 juta rupiah sesuai kesepakatan akhir yang dibayarkan. Yang ketiga, pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Selanjutnya, slide yang keempat, karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Relevan maksudnya adalah laporan keuangan di dalamnya harus memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa di masa lalu atau masa kini dan memprediksi di masa depan. Yang kedua, andal. Agar informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan andal, maka penyajian informasi pada laporan keuangan harus dibuat berdasarkan peraturan atau pedoman yang berlaku. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Perlu Anda ketahui bahwa laporan keuangan yang dibuat juga harus dibandingkan dengan perusahaan lain. Ini akan berguna untuk menilai perusahaan Anda. Untuk dapat dibandingkan dengan perusahaan lain, maka sistem, pedoman, dan kebijakan akuntansi yang digunakan harus sama.
Selain membandingkan dengan perusahaan lain, laporan keuangan juga dapat dibandingkan antar tahun. Untuk membandingkannya antar tahun, maka penyajian laporan keuangan minimal harus disajikan dalam 2 periode. Yang keempat, dapat dipahami. Laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik kualitatif, yakni dapat dipahami. Adapun lingkup pemahaman yang dimaksud ini adalah penggunaan secara umum. Tidak hanya oleh pihak manajemen saja, tetapi masyarakat pun yang ingin mengetahuinya dapat memahami. Informasi dalam laporan keuangan dikatakan dapat dipahami jika semua penggunaan mengerti dan memahami isi atau informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Sehingga salah satu manfaat dari dibuatnya laporan keuangan yaitu membantu dalam pengambilan keputusan dapat tercapai. Kemudian yang kelima, informasi dipandang materialitas jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Kemudian yang keenam, kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batas material biaya. Yang ketujuh, tepat waktu. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Kemudian slide yang kelima, klasifikasi pajak. Terdapat pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besarnya diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Pajak langsung biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan kepada orang atau instansi lainnya. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhananya, pajak tidak langsung adalah pembelian barang di mal atau pusat perbelanjaan. Harga yang kita bayar biasanya juga termasuk pajak, sehingga kita tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Kemudian di slide yang keenam, tujuan pelaporan keuangan perpajakan itu ada 3. Yang pertama, memberi informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PKP dan dasar pengenaan pajak PPN. Yang kedua, membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self-assessment, terutama apabila terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak. Selanjutnya di slide ke-7, sifat akuntansi perpajakan. Yang pertama, pajak yaitu iuran masyarakat terhadap pemerintah yang sifatnya dipaksakan dalam pembayarannya. Yang kedua, pajak adalah sebuah alat yang digunakan untuk membiayai suatu beban atau pengeluaran pemerintah, yang dimana pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai sumber suatu kegiatan operasional pemerintahan. Yang ketiga, wajib pajak tidak mendapat suatu imbalan jasa secara langsung, tapi wajib pajak mendapat suatu perlindungan dari negaranya, yakni mendapat sebuah pelayanan sesuai dengan haknya. Dan yang keempat, pajak berfungsi untuk mengatur segala aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian slide selanjutnya, akun akuntansi pajak. Yang pertama, neraca. Di sisi aset, pajak dibayar di muka, yang di dalamnya terdapat PPh 22, PPh 23, 24, 25, dan 28A. Kemudian PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian pajak masukan. Di sisi kewajiban itu ada utang pajak, yang di dalamnya terdapat PPh pasal 21, 23, 26, dan 29. Kemudian pajak keluaran. Dan yang kedua, laporan laba rugi. Ada beban pajak penghasilan dan PBB. PBB di dalamnya terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, kemudian bea matra yang dicatat sebagai beban operasional. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya seputar materi konsep dasar akuntansi perpajakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.